Banyak warga masyarakat atau para pengendara bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang sering melihat sosok gadis kecil yang sedang bermain dengan boneka panda kesayangannya berwarna hitam putih itu di pinggir jalan, kadang-kadang sambil duduk, kadang sedang menyeberang. Terkadang pun juga si gadis kecil ini berada di atas pohon. Bonekaku mana? Bonekaku mana? Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mystery People dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat walafiat, dilimpahkan milik rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan terutama semoga kita semua diselamatkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Malam ini saya akan kembali membawakan sebuah cerita yang sudah menjadi legenda di kota Bandung. Sebut saja urban legend. Di mana kejadian ini atau cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an, di mana terjadi sebuah tragedi kecelakaan yang menimpa sebuah keluarga sehingga menewaskan seorang gadis kecil. Gadis kecil ini kurang lebih berumur sekitar 4-5 tahun, memakai baju putih broken white, kemudian dikucir dua, membawa boneka kesayangan pandanya yang berwarna hitam dan putih. Seperti apa ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai. Buat kalian yang sedang menyaksikan video ini, silakan untuk like dulu video ini. Dan silakan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel ini sekarang. Jadi, siap nggak siap? Kita akan mulai ceritanya sekarang. I see you. Mungkin buat kalian warga kota Bandung sudah tidak aneh lagi atau sudah tidak asing lagi dengan nama daerah atau ruas jalan yang satu ini, di mana jalan ini yang menghubungkan antara Jalan Insinyur Haji Juanda di bagian selatan ke daerah Jalan Cihamplas dan Cimuluit atau kita sebut dengan Simpang Gandok di daerah utara. Jalan ini memang tidak terlalu panjang, kurang lebih hanya sekitar 1 hingga 1,5 kilometer saja panjangnya. Namun kontur jalan yang sedikit menurun, kemudian banyak tikungan-tikungan tajam, sehingga membuat jalan ini sedikit berbahaya apabila dilalui oleh kendaraan bermotor yang berkecepatan tinggi. Jalannya memang cukup enak, cukup nyaman untuk dilalui pada siang hari, karena banyak pohon-pohon rindang yang bertengger di sisi kiri jalan maupun di kanan jalan. Dan banyak pula pohon-pohon yang akarnya itu menjuntai ke bawah hingga di tengah jalan. Bahkan daerah ini sempat mendapatkan penghargaan dari United Nations Environment Program, salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang lingkungan hidup pada tahun 2011, sehingga wilayah ini dinobatkan menjadi kawasan hutan kota dunia. Sehingga jalan ini menjadi salah satu jalan yang sekarang adalah sebagai destinasi wisata. Namun siapa sangka, jalan yang begitu enak dilalui oleh para pengendara kendaraan bermotor di siang hari berubah menjadi sangat menyeramkan dan sangat angker di malam hari. Ada sebuah nasihat untuk para pengendara kendaraan bermotor yang hendak melewati jalan ini, agar selalu untuk berhati-hati, menjaga kecepatan, jangan kebut-kebutan, dan teruslah untuk berdoa.
Nasihat ini memang sepertinya biasa saja bagi warga yang hendak bepergian karena untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Teman-teman, inilah jalan Babakan Siliwangi atau yang kita sebut dengan Paksio. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang sudah terjadi di situ? Sebetulnya urban legend ini telah ditayangkan di beberapa channel YouTube, kemudian dilansir oleh berbagai media dan banyak cerita yang berkembang di masyarakat. Kejadian ini sebetulnya berawal ketika sebuah keluarga pada Selasa malam hendak makan malam di daerah Babakan Siliwangi. Keluarga tersebut menuju ke daerah Babakan Siliwangi, dan setelah keluarga tersebut memarkirkan kendaraannya, kemudian mereka pun menyeberang jalan dengan posisi ayah, ibu, dan anak atau gadis kecil. Jadi posisi si gadis kecil ini menurut cerita itu tidak diapit oleh orang tuanya di tengah, tapi dia berposisi itu di pinggir. Kejadian naas pun terjadi ketika dari arah utara atau dari arah Cimuleid meluncurlah sebuah kendaraan dengan berkecepatan tinggi, di mana jalan yang dilewati dari daerah utara itu setelah menurun langsung dia tekuk ke kanan, kemudian ke kiri. Dengan kecepatan tinggi, mobil itu meluncur dengan cepat sehingga tabrakan itu atau kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Dengan posisi anak yang sedang berada di paling pinggir, sehingga langsung berhadapan dengan mobil, gadis kecil itu terpental jauh ke daerah pepohonan yang ada di pinggir jalan. Gadis kecil tersebut dengan boneka panda kesayangannya terpisah, dan keluarga tersebut langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut cerita yang beredar di masyarakat dan dilansir oleh beberapa media, bahwa sebenarnya setelah kejadian kecelakaan tersebut, gadis kecil dan keluarganya ini tidak langsung wafat di kejadian perkara atau di TKP atau tempat kejadian kecelakaan. Menurut cerita, mereka setelah dibawa ke rumah sakit, ayah dan ibunya masih bisa selamat. Namun naas bagi gadis kecil yang tertabrak itu harus menghembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat di rumah sakit kurang lebih sekitar 4-5 hari. Gadis kecil ini kurang lebih berumur sekitar 4-5 tahun, memakai baju putih broken white, kemudian dikucir 2, membawa boneka kesayangan pandanya yang berwarna hitam dan putih. Boneka ini yang terus-menerus ditanyakan oleh si gadis kecil tersebut ketika berada di rumah sakit. Pertanyaannya selalu sama, bonekaku mana? Bonekaku mana? Ternyata boneka yang menjadi kesayangannya tersebut adalah sebuah permintaan khusus dari si gadis kecil tersebut pada orang tuanya untuk dibelikan boneka panda. Nah, boneka ini didapatkan oleh gadis kecil tersebut setelah kurang lebih 17 hari sebelum dia meninggal. Sehingga ketika di rumah sakit memang wajar yang terus ditanyakan bonekaku mana, sehingga membuat iba dari setiap orang.
Setelah orang-orang mencari ke setiap penjuru, ke setiap titik, ke setiap jengkal di daerah kecelakaan tersebut, mencari boneka panda yang berwarna hitam dan putih yang menjadi kesayangan si gadis kecil ini, ternyata boneka tersebut tidak bisa ditemukan. Hingga gadis kecil ini menghembuskan nafas terakhirnya pun, boneka ini tidak kunjung ditemukan. Hari demi hari berganti, waktu demi waktu juga berputar. Setelah gadis kecil ini meninggal dunia, kejadian misteri ini terjadi. Banyak warga masyarakat atau para pengendara bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang melewati ke jalan Babakan Siliwangi tersebut sering melihat sosok gadis kecil yang sedang bermain dengan boneka panda kesayangannya berwarna hitam putih itu di pinggir jalan, kadang-kadang sambil duduk, kadang sedang menyeberang. Terkadang pun juga si gadis kecil ini berada di atas pohon. Sebagai orang awam, sebagai orang biasa, tentunya perasaan kaget, perasaan takut itu pasti muncul. Sehingga sering pula terjadi kecelakaan di tempat itu. Menurut kesaksian dari warga sekitar, warga masyarakat yang berada di daerah situ maupun para pengendara kendaraan bermotor yang melewati ke daerah itu, sebenarnya gadis kecil ini memang tidak mengganggu. Tapi kemunculan sosok gadis kecil ini yang secara mungkin tiba-tiba akan membuat kaget gitu ya, bagi kita sendiri, para pengendara bermotor atau orang yang melintasi ke daerah tersebut. Karena heran, kenapa seorang anak kecil bermain sendiri di tempat yang gelap ketika malam hari sambil menggendong pandanya di tempat itu. Mungkin karena kaget, banyak sekali pengendara bermotor yang kecelakaan di situ. Karena gadis kecil ini hanya sedang mencari keberadaan bonekanya yang sampai sekarang memang belum ketemu. Sekaligus anak kecil ini mengingatkan sekali lagi kepada para pengendara bermotor untuk selalu berhati-hati ketika mengendarai kendaraan bermotor. Jadi, apakah Anda menemukan bonekanya? Atau Anda tahu di mana keberadaan boneka panda kesayangan gadis kecil tersebut? Percaya nggak percaya, tergantung dari sisi mana Anda menyikapinya, dan tentunya tergantung dari tingkat keimanan kita semua. Jadi teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita misteri kita hari ini adalah bahwa dimanapun kita berada, jangan lupa untuk selalu tetap berdoa, berzikir. Kemudian kalau sedang mengendarai kendaraan bermotor, harus tetaplah waspada, penuh konsentrasi, jangan kebut-kebutan walaupun jalan itu terlihat lengang, dan selalu untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Yakinlah Anda telah ditunggu oleh keluarga Anda di rumah itu adalah Anda yang masih hidup, bukan Anda yang pulang tinggal nama dan terbujur kaku sehingga siap untuk dimakamkan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri cerita misteri kita malam ini, bagi kalian yang punya cerita misteri atau pengalaman mistis, silakan untuk dikirimkan ke alamat email saya di bawah sini, atau bisa langsung DM ke Instagram saya. Dan yang belum like video ini, silahkan untuk di like dulu dan subscribe channel ini sekarang. Saya Kang Ludi pamit, sampai ketemu di cerita misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you.